7 alasan mengapa kita sebaiknya menghindari makanan ultra processed food. Saudaraku yang terkasih, makanan ultra processed food ini dibuat dengan olahan pabrik, ditambahkan zat kimia, zat perasa, dan lain sebagainya. Biasanya dibuat sedemikian menarik supaya kita membeli dan akhirnya memakannya. Makanan ini mudah kita dapatkan di warung kecil, toko besar, di supermarket, pasar swalayan, dan lain sebagainya. Baiklah saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas 7 alasan mengapa sebaiknya kita menghindari makanan ultra processed food. Yang pertama, makanan ultra processed food mengandung tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak jahat. Mengapa? Kalau kita konsumsi secara rutin setiap hari, bahkan terus-menerus, itu akan membuat daya tahan tubuh kita menurun, bahkan mudah sakit. Maka tidak mengherankan pada zaman milenial ini banyak anak muda sudah sakit gagal ginjal, hipertensi, diabetes mellitus, sudah stroke. Ini karena konsumsi mereka yang tidak memperhatikan dari sisi kesehatan. Kemudian yang kedua, makanan ultra processed food mengandung kalori yang sangat tinggi, sehingga akan mudah membuat badan kita naik atau obesitas. Makanan ini tidak membuat kita kenyang, karena tambah-tambah tidak sadar sudah 3 bungkus, 4 bungkus, akhirnya esokan harinya badan kita mudah naik. Kemudian yang ketiga, makanan ultra processed food mengandung serat yang sangat rendah, bahkan tidak ada serat. Karena tidak ada serat, maka setelah kita makan, kita konsumsi, maka oleh usus kita akan lebih cepat dengan mudah diserap. Dan ini membuat pankreas kita mengeluarkan hormon insulin. Kalau secara terus-menerus, maka kerja pankreas kita akan berat dalam memproduksi insulin. Maka tidak mengherankan obesitas itu akan dirasakan dan dialami oleh banyak orang. Kemudian yang keempat, tanpa kita sadari bahwa makanan ini dirancang sedemikian rupa agar terasa enak. Karena enak, maka kita tidak cukup hanya makan 1, 2, karena ada rasa ketagihan. Enak, tambah lagi, beli lagi. Jadi kita terus-menerus tiap hari makan makanan yang demikian tanpa kita menyadari bahaya dari makanan tersebut. Kemudian yang kelima, makanan ini banyak bahan tambahan pangan, misalnya pengawet, zat kimia, pemanis, perasa, dan lain sebagainya. Misalnya kita makan ciki-cikian, rasanya jeruk, bukan itu ada kandungan jeruk alami, tetapi ditambah perasa jeruk. Itu zat kimia yang tidak bagus, ada pengawetnya, dan ini sangat mengganggu bagi kesehatan diri kita. Maka tidak mengherankan kita mudah sakit, dikit-dikit minum obat karena udah banyak zat kimia yang kita masukkan, kita konsumsi tanpa kita sadari di dalam tubuh kita, dan itulah membuat kerugian imunitas tubuh kita mudah turun. Kemudian yang keenam, malas makan yang bergizi. Kalau kita sering makan makanan ultra processed food, maka kita cenderung menghindari, malas untuk makanan yang real food, makanan yang bergizi, karena ada kecanduan zat aditif di dalam makanan ultra processed food tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengganggu kesehatan. Ini sangat penting, bahwa makanan ultra processed food ini akan mengganggu kesehatan kita. Kita mudah sakit, kita mudah imunitasnya turun. Maka kita harus memperhatikan dari segi kesehatan ini. Jangan sampai kita kecanduan, tetapi justru kesehatan kita dirugikan. Mari saudaraku yang terkasih, demi kebaikan diri kita, kesehatan orang di sekitar kita, mari kita menghindari makanan ultra processed food ini. Boleh kita makan misalnya seminggu sekali, 2 kali, jangan kita makan setiap hari, bahkan lebih dari 1 bungkus setiap hari. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Silakan saudara men-share video ini jika saudara bisa merasakan manfaat dari kesehatan dengan edukasi dari video-video saya. Salam sehat dari saya selalu, Master Eko Heru. Terima kasih.